Assalamualaikum Sobat An-Najah. Tahu nggak sih, kalau orang-orang Arab di zaman jahiliyah punya kepercayaan aneh. Ketika hendak bepergian karena memiliki hajat, mereka akan melihat burung terlebih dahulu. Bila ketepatan burung terbang ke arah kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, jika mereka melihat burung terbang ke kiri, mereka tidak akan melanjutkan perjalanan. Mereka berkeyakinan bahwa burung terbang ke kiri merupakan tanda terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jadi guys, mereka menjadikan arah kemana burung terbang sebagai patokan apakah mereka bisa keluar rumah atau tidak. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 16 halaman 275 menyatakan, mitos seperti yang dipercayai oleh orang jahiliyah tadi juga menimpa banyak muslim di pelbagai belahan dunia. Pernyataan Ibnu Hajar ini terbukti benar adanya. Di sebagian wilayah di Madura dan daerah lain di Jawa Timur ada kepercayaan bahwa nasi yang dihidangkan oleh keluarga orang yang meninggal dunia dalam rangka keselamatan untuk si jenazah dalam bentuk apapun tidak boleh dimakan oleh beberapa orang. Di antaranya wanita hamil, orang patah tulang, dan orang yang memiliki penyakit tertentu. Menurut kepercayaan akan terjadi hal buruk jika nasi itu dimakan oleh orang-orang tadi. Masyarakat Madura menyebut mitos ini dengan istilah naseen orang mateh. Lantas bagaimana sebenarnya Islam menyikapi mitos-mitos seperti ini? Yuk simak penjelasan Mamin guys. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi", yang artinya aku berdasarkan anggapan hambaku. Mengomentari hadis qudsi ini, Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwad juz 7 halaman 53 menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan sekaligus melakukan muamalah pada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang menjadi prasangka hambanya, baik prasangka itu buruk ataupun baik. Misalnya nih, saat fulan mempercayai sebuah mitos, kemudian ia melanggarnya, maka pada realitanya dia akan benar-benar tertimpa apa yang dia percayai. Hal ini terjadi menurut para ulama sebagai balasan karena dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah akan menakdirkan apa yang menjadi prasangka hambanya, baik atau buruk. Hubungan mitos dan akibat buruk ini akhirnya menjadi adat atau hal yang berulang-ulang yang rata-rata memang terjadi. Sebagaimana dilansir dari kitab Tuhfatul Murid halaman 61 guys, ulama kemudian mengambil pemerincian hukum. 1. Jika mitos yang sudah menjadi adat diyakini pasti memberi efek samping, maka hukumnya kafir. 2. Bila akibat buruk itu diyakini akibat dari kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka hukumnya fasik atau dikatakan haram. 3. Jikalau akibat buruk itu diyakini Allah yang menghendakinya, tetapi mempercayainya hanya sebagai bentuk talazumul akli, artinya nasi orang mati tadi jika tetap dimakan akan tetap menimbulkan efek negatif, maka hanya dihukumi jahil atau dikatakan orang yang tidak tahu. 4. Apabila meyakini semuanya adalah kehendak Allah dan mitos-mitos seperti tadi hanya diyakini sebagai hukum adat, artinya nasi orang mati tidak memiliki efek negatif apapun walaupun dimakan oleh siapapun, maka hukumnya tidak apa-apa. Kesimpulannya guys, seperti apapun bentuk mitos yang beredar, dalam menghukuminya melihat tiap individu yang mempercayainya. Tidak boleh asal menghukumi. Bila orang itu memiliki kepercayaan seperti pemerincian nomor 3 dan 4, maka tidak sampai haram. Sebaliknya, bila ia berkeyakinan seperti tertera dalam nomor 1, maka ia distempel keluar dari Islam atau dikatakan murtad. Begitupun guys, jikalau keyakinannya seperti Mamin disebutkan dalam pemerincian nomor 2, berarti ia hanya dihukumi haram, tidak sampai kafir. Nah, setelah Mamin paparkan dengan detail terkait hukum mempercayai mitos, maka sekarang waktunya Mamin ngasih solusi nih buat Sobat An-Najah sekalian. Sebagai muslim dalam menyikapi mitos, kita harus yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi efek baik atau buruk. Selalu bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah dalam segala hal. Dan jika sudah terlanjur mempercayai mitos, maka Mamin sarankan Sobat An-Najah sekalian membaca doa Allahumma la tayra illa tayruk wa la khayra illa khayruk wa la ilaha ghairuk, yang artinya, ya Allah, tidak ada keburukan kecuali apa yang Engkau takdirkan sebagai keburukan. Tidak ada kebaikan kecuali apa yang Engkau takdirkan sebagai sebuah kebaikan, dan tidak ada Tuhan selain Engkau.